Tanggal 1 April lagi telah berlalu dan itu berarti putaran lelucon, trik, dan tipuan lainnya akan turut berulang. Dalam beberapa tahun terakhir, lelucon yang dilakukan dengan baik sebenarnya telah berubah menjadi alat periklanan yang kuat. Perusahaan tahu bahwa kejenakaan ini cenderung menjadi viral karena banyak outlet melakukan pengumpulan fitur dari lelucon terbaik yang dapat ditawarkan. Belum lagi dengan semua perhatian ekstra di media sosial. Kata kuncinya di sini adalah apakah ia dapat dilaksanakan dengan baik dan bukanlah sesuatu yang dapat menggambarkan semua kebodohan hari April Mop semata. Bos Virgin Group Richard Branson awalnya telah menipu, bahkan polisi turut dipanggil untuk menyelidiki lelucon April Mop. Malah miliarder iseng tersebut telah bekerja sama dengan produsen balon udara untuk membuat balon yang menyerupai UFO. Pagi-pagi lalu lintas jalan raya London berhenti untuk menyaksikan UFO terbang di atas dengan lampu berkedip setiap 10 detik. Maka tentara dan media nasional telah disiagakan di lapangan Surrey, yaitu lokasi pendaratan UFO. Dengan mengenakan kostum luar angkasa yang rumit, alien-alien tersebut telah membuat seorang polisi takut lalu mundur dengan tergesa-gesa, sebelum dia dan banyak lainnya sadar bahwa mereka telah menjadi korban dari lelucon April Mop yang rumit ciptaan Branson. Pada tahun 1972, koran di seluruh dunia melaporkan bahwa bangkai monster Loch Ness telah ditemukan. Sebuah tim ilmuwan dari kebun binatang Yorkshire sedang melakukan ekspedisi penelitian ketika mereka menemukan penemuan yang tragis. Namun, ternyata itu adalah lelucon rumit yang dilakukan oleh salah satu rekan mereka, di mana seekor gajah laut besar telah mati di kebun binatang beberapa minggu sebelumnya. Penjaga kebun binatang telah melihat kesempatan untuk lelucon, mencukur kumis gajah laut dan menaruh batu di mulutnya agar terlihat lebih seperti Nessie. Sehari kemudian, petugas pendidikan kebun binatang Flamingo Park telah mengakui bahwa dia telah menanamkan tubuh itu sebagai lelucon pada rekan-rekannya. Seorang pengusaha Australia melakukan lelucon April Mop yang rumit pada tahun 1978 yang awalnya membuat media lokal menjadi hiruk-pikuk. Penumpang di pagi hari tercengang melihat gunung es besar mengambang di Sydney Harbour. Pengusaha elektronik muda Dick Smith telah memberi pengarahan kepada media sebelum aksinya dengan menggunakan busa tahan api dan krim cukur yang disemprotkan di atas spray putih. Beliau akan menambatkan gunung es di dekat Sydney Opera House dan menjual kubus kecil umum atau Dixicles dari gunung es seharga 10 sen masing-masing. Hoaks itu akhirnya terungkap setelah hujan turun dan mencairkan gunung es tersebut. Tidak diragukan lagi, Super Mario adalah salah satu waralaba game paling populer dalam sejarah. Tetapi itu tidak berarti bahwa semua orang di dunia langsung mengenalinya. Pada tanggal 1 April warga Ravenna, Ohio telah menemukan beberapa kotak misterius berserakan di sekitar kota. Kesemua kotak itu ditinggalkan di depan gedung-gedung penting seperti gedung pengadilan, gereja dan sekolah menengah yang ditampilkan di sisi depan. Sebagian besar gamer akan mengenali kotak ini sebagai blok pertanyaan ikonik dari Super Mario yang biasanya berisi power-up dan mengira mereka bisa menjadi alat peledak. Pasukan penjinak bom dipanggil untuk menyelidiki dan menemukan kotak-kotak itu kosong dan tidak berisi bahan peledak atau bunga api. Pada tahun 2008, BBC sekali lagi mengerjai pemirsa mereka dengan rekaman video yang menunjukkan evolusi baru penguin. Seharusnya video itu difilmkan di King George's Island di mana penguin Adelie ditampilkan akan terbang. Presenter menjelaskan bahwa kondisi Antartika yang sangat dingin telah menyebabkan penguin berevolusi dan telah berhibernasi, dan mereka sekarang dapat terbang ke utara ke iklim yang lebih tropis untuk menikmati musim dingin di bawah sinar matahari. Klip video penguin terbang telah menipu banyak pemirsa internet yang gagal memahami efek khusus yang digunakan dalam video. Pers tabloid Inggris telah menangkap cerita penguin terbang sebelum lelucon April Mop terungkap. Untuk hari April Mop, miliarder Elon Musk menyatakan bahwa Tesla telah bangkrut meskipun ada beberapa upaya di menit terakhir untuk mengumpulkan uang termasuk menjual telur Paskah. Tweet tindak lanjut yang diduga dikirim oleh orang lain menggunakan akun Musk menyertakan gambar Elon yang pingsan. Judulnya menjelaskan bahwa Elon ditemukan di dekat dengan botol Tesla Aquila dan tertulis di papan yang tergeletak di dadanya adalah kata Bankup. Dalam pembaruan lain, kali ini di Instagram, Elon Musk telah mengunggah gambar sebotol Tesla Aquila miliknya yang bahkan memiliki logo Tesla. Beberapa orang menganggap lelucon itu terlalu serius dan bertanya kapan Tesla Aquila akan dijual di toko. Hampir satu dekade sebelum Jurassic Park, konsep membawa hewan kembali dari kepunahan begitu liar.
dan pembaca MIT Technology Review pada tahun 1984 telah tersedot oleh laporan tersebut. Tinjauan teknologi MIT tentang ilmuwan Rusia yang berencana untuk mengembangbiakkan kembali mamut berbulu di mana ilmuwan Soviet telah bekerja dengan DNA mamut beku dan sel gajah. Beberapa organisasi berita gagal mengidentifikasi lelucon tersebut dan turut membahas secara rinci tentang rencana fasilitas penelitian masa depan makhluk prasejarah. Pemalsuan hari April Mop itu diambil oleh Chicago Tribune dan koran lainnya sebelum akhirnya semua orang telah menyadari itu adalah lelucon. Grup Lego memperkenalkan Focusrite, yaitu sebuah ruang hampa yang secara otomatis yang dapat mengambil dan menyortir batu bata Lego yang berserakan di lantai. Menurut perusahaan, mesin itu yang akan dirilis dengan fungsi selain mengambil dan menyortir batu bata Lego menurut bentuk dan warnanya tetapi dapat membersihkan debu-debu berserakan. Banyak orang tua yang terlena dengan lelucon tersebut hingga akhirnya mereka menyadari bahwa itu hanyalah lelucon April Mop, tetapi ia tidak berakhir di sana. Karena ada orang tua yang putus asa telah mengirim beberapa tweet ke The Lego Group, dan memberitahu mereka bahwa ia adalah salah satu produk yang benar-benar mereka butuhkan. Lelucon ini tidak datang dari salah satu perusahaan yang terlibat, itu berasal dari Wrestling News Source, yaitu sebuah situs web yang didedikasikan untuk melaporkan berita gulat. Situs web tersebut mengklaim bahwa The Walt Disney Company baru saja membeli World Wrestling Entertainment, WWE, seharga $5 miliar. Penjualan tersebut terjadi tepat sebelum WrestleMania 34, yaitu sebuah acara terbesar WWE untuk tahun tersebut dan telah dikonfirmasi oleh ketua WWE Vince McMahon. Banyak penggemar WWE yang jatuh cinta pada lelucon tersebut saat menyebar di Twitter. Seseorang menuduh Disney tidak bermain adil dan yang lain menulis bahwa ini adalah akhir dari hiburan di WWE. Pada tanggal 1 April tahun 2018, Gaby Conlon sebagai Head of Brand untuk Google Australia dan Selandia Baru telah menerbitkan posting di blog perusahaan yang menyatakan bahwa Google Australia telah mengubah namanya menjadi Googus. Katanya itu adalah dengan tujuan untuk mengikuti dialek yang berkembang di Australia. Beliau melanjutkan lelucon dengan menyatakan bahwa Google Australia telah bermitra dengan Australia Designer untuk membuat logo baru yang sesuai dengan nama baru, dan memutuskan untuk mengubah logo sebelumnya dengan mengubah akhiran le menjadi Z. Di akhir pernyataan, dia mengungkapkan bahwa itu semua adalah lelucon April Fools.